Pemirsa, eksekusi bangunan sekolah dan rumah di Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Pemilik yang menolak eksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Bukan di sini, bukan di lapangan. Kan sudah, masih ada upaya hukum. Inilah upaya hukumnya, gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Putusan belum selesai. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut terjadi, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Api tiba-tiba membesar, membuat panik puluhan polisi dan warga sekitar. Kebakaran meludeskan seluruh bangunan semi permanen. Tak lama berselang, polisi mengamankan pihak keluarga termohon yang diduga melakukan aksi pembakaran. Ternyata bangunan sebelah terbakar. Namun demikian, tidak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berpaket apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan. Meski sempat terhambat akibat terjadi kebakaran, jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap mengeksekusi dengan merobohkan bangunan dan mengosongkan lahan. Dari Kota Bengkulu, Endro Duirawan melaporkan. Kebakaran menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Diduga kebakaran akibat kebocoran gas dari salah satu kios yang ada di kawasan tersebut. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merambat ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan pasar Master Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Lagi ngapain Bang tadi Bang? Lagi ngegoreng. Ngegoreng apa? Goreng. Itu? Iya karena gasnya keluar terus. Gas kita habis, masuk diganti apa kagak? Gasnya keluar terus. Meluncurkan masuk tahap kedua hingga jumlah unit itu 12 unit. Nah, setelah kami sampai tiba di lokasi kebakaran, size up dan kita melokalisir, mencoba untuk menghitung beberapa bagian yang terbakar. Peristiwa kebakaran sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Petugas mengalihkan arus kendaraan yang menuju Matraman ke ruas Jalan Jatinegara Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan industri Jababeka di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api menghanguskan 5 rumah makan semi permanen. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Tahu saya ngelihat di belakang di dindingnya sebelah itu api udah gede aja. Oh, api udah gede. Pas lagi rame-ramenya orang makan jam makan siang soalnya. Oh, jadi belum tahu ini apa penyebab kebakaran ini Bang ya? Kalau pastinya kurang tahu, cuman kemungkinan ya dari kompor kayaknya. Yang diindikasinya dari dugaan korsleting listrik. Nah ini telah ditangani oleh kawasan Jababeka dan juga Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bekasi dengan personil kurang lebih 20. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap pegawai leasing yang memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Kericuhan pun terjadi saat penangkapan. Lima orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei News melaporkan. Tipu korban hingga ratusan juta rupiah, seorang pria yang berkedok sebagai jasa desain interior rumah ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Pelaku nekat menipu lantaran kecanduan bermain judi online. Aparat unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus seorang pria pelaku penipuan di sebuah warung makan di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berkedok sebagai jasa desain interior rumah ini melarikan diri usai menipu seorang korbannya senilai 171 juta rupiah. Penipuan terjadi saat korban mencari jasa desain interior di media sosial. Usai berkenalan, pelaku dan korban bertemu dengan membuat kesepakatan untuk membuat furniture sebesar 180 juta rupiah dengan jangka waktu pembuatan selama 3 bulan. Korban sempat diberikan uang muka sebesar 54 juta rupiah, namun pelaku kembali meminta uang dengan alasan kekurangan biaya. Hingga korban menyerahkan uang sebesar 171 juta rupiah, namun pesanan tak kunjung tiba di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, sudah ada 3 orang yang menjadi korban penipuan oleh pelaku. Jadi modus pelaku ini mengiming-imingi korban, menjanjikan korban untuk pekerjaan furniture. Setelah itu, uang yang digunakan untuk bermain judi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.